Halo teman-teman, di sini aku akan membuat tugas video dari mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi dengan materi ekosistem. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu, aku Fatima Azara dengan NIM 2305 1060 240 dari kelas PGMI 8. Nah, kalian mau tahu nggak apa itu ekosistem? Sebelum aku masuk ke materinya, aku ingin bertanya nih, pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Pasti pernah kan? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merapat, rumput, atau bahkan semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Nah, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen dari biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya, matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Nah, itulah penjelasan tentang ekosistem. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang ekosistem, aku akan menunjukkannya melalui video. Ekosistem, hidup bersama di alam. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Komponen ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua bagian utama. Pertama, makhluk hidup atau yang disebut dengan komponen biotik. Kedua, benda tak hidup yang disebut dengan komponen abiotik. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Komponen biotik disebut dengan tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan abiotik disebut dengan sinar, matahari, udara, dan tanah. Ekosistem berdasarkan bentuknya. Ekosistem berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan, yang dibuat oleh manusia. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang dibentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan dan laut. Sedangkan buatan yaitu ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Ekosistem berdasarkan lingkungannya. Ekosistem dibedakan berdasarkan lingkungannya, yaitu daratan dan perairan. Setiap ekosistem memiliki ciri khas dan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda. Di darat, ekosistem yang berada di darat memiliki variasi suhu, curah hujan, dan jenis tanah yang beragam, seperti ekosistem hutan, padang rumput, dan gurun. Sedangkan perairan, ekosistem yang berada di perairan, baik air tawar maupun air asin, seperti ekosistem danau, sungai, dan laut. Contoh ekosistem. Ada banyak jenis ekosistem di sekitar kita. Di hutan terdapat pohon, hewan liar, serangga, dan tanah yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Di laut, ikan, kerang, dan tumbuhan laut hidup bersama di air asin. Di sungai merupakan ekosistem dengan air tawar.
Ikan dan batu-batu yang menjadi bagian penting. Aliran energi dalam ekosistem. Semua energi dalam ekosistem berasal dari sinar matahari. Tumbuhan sebagai produsen menangkap energi matahari melalui proses fotosintesis untuk membuat makanan. Hewan sebagai konsumen mendapat energi dan makanan produsen atau konsumen lain. Pengurai seperti jamur dan bakteri mencerna sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, mengembalikan zat hara ke tanah, sehingga bisa digunakan lagi oleh tumbuhan. Saling bergantung di ekosistem. Semua makhluk hidup di ekosistem saling bergantung. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan tanah untuk tumbuh. Hewan butuh tumbuhan untuk makan. Bahkan, hewan dan tumbuhan butuh udara dan air yang bersih agar bisa hidup dengan baik. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan urutan sederhana perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan yang lebih kompleks di mana beberapa rantai makanan saling terkait, menunjukkan ketergantungan antar organisme dalam ekosistem. Pentingnya menjaga ekosistem. Ekosistem sangat penting bagi kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Misalnya, jika kita menebang pohon terlalu banyak, hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan rumahnya. Jika kita mencemari sungai, ikan dan makhluk air lainnya akan mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah tugas kita semua. Dampak kerusakan ekosistem. Jika kita tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang akan terjadi. Polusi udara bisa membuat kita sulit bernapas. Polusi air membuat kita tidak bisa minum. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Selain itu, bencana alam seperti banjir, tanah longsor bisa terjadi karena kerusakan ekosistem. Yang terakhir, cara menjaga ekosistem. Kita bisa memulai dengan menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita bisa membantu dan menjaga ekosistem agar tetap sehat.